Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai presiden yang menanggapi adanya isu penyadapan terhadap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hingga pembahasan LRT yang diharapkan selesai tepat waktu. Untuk itu, Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta, di antaranya Presiden Joko Widodo ingatkan pentingnya koordinasi bangun LRT. Presiden Joko Widodo menilai kabar penyadapan yang berkembang adalah isu yang berkembang di pengadilan. Juru bicara Presiden menyebut tidak ada masalah personal antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pembangunan Light Rail Transit atau LRT di Jakarta dan Palembang tentunya membutuhkan koordinasi yang baik karena digarap lintas kementerian dan pemerintah daerah. Untuk itu, Presiden Joko Widodo berkomitmen terus mengawal dan mengordinasikan jalannya proyek ini agar sesuai dengan target yang ditetapkan. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya koordinasi dalam penggarapan proyek akbar Light Rail Transit atau LRT. Koordinasi dalam hal ini dianggap sebagai salah satu prioritas mengingat LRT digarap lintas kementerian dan daerah. Presiden menambahkan pembangunan LRT bersama MRT dan kereta cepat adalah pengalaman pertama Indonesia. Oleh karenanya dengan koordinasi yang baik, harapan untuk menjadikan proyek pertama tersebut sebagai pembelajaran teknologi yang memadai akan tercapai. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas pada Senin sore di Kompleks Kantor Kepresidenan Jakarta. Pekerjaan pembangunan LRT ini bersifat lintas kementerian dan juga lintas daerah. Oleh sebab itu perlu sinergi, perlu kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Dan kedepannya akan kita jadikan sebagai sebuah model kerjasama yang bisa kita terapkan di kota-kota yang lainnya. Pembangunan kereta ringan berbasis rel ini dibangun sesuai dengan lokasi perhelatan olahraga tingkat Asia yang digelar di Jakarta dan Palembang tahun 2018 mendatang. Proyek yang dikerjakan Adikarya ini untuk di ibu kota meliputi 3 rute. Cibubur Cawang sepanjang 14,5 km, Bekasi Timur Cawang sepanjang 17,1 km, dan 10,5 km untuk ruas Cawang Dukuh Atas. Dari Jakarta, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dan untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas guna membahas pembangunan Light Rail Transit bersama jajaran kabinet yang digelar untuk memastikan pembangunan salah satu mega proyek modernisasi di bidang transportasi Indonesia ini dapat selesai tepat waktu, yakni akhir tahun 2018 hingga awal 2019. Presiden Joko Widodo kembali memimpin rapat terbatas yang membahas perkembangan pembangunan Light Rail Transit pada Senin sore 6 Februari 2017 di Kantor Kepresidenan Jakarta. Presiden yang didampingi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala ingin memastikan pembangunan proyek LRT Jakarta dan Palembang tersebut rampung memenuhi tenggat waktu akhir 2018 hingga awal 2019. Di atas ini saya ingin memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan untuk LRT ini bisa selesai tepat waktu, yaitu tahun 2018 atau maju sedikit masuk ke 2019. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan bahwa hingga saat ini proses pembangunan LRT Ibu Kota sebesar 12% dan Palembang telah rampung 35%. Palembang 35%, Jakarta 12%. Untuk keretanya dari mana nanti? Keretanya Udah ada yang di Palembang Inka, terserah dia mau kerja sama dengan siapa. Yang di Jakarta kita akan berikan pada KAI, KAI tentunya akan ditender. Menhub Budi menambahkan
target penyelesaian untuk LRT Palembang adalah saat pelaksanaan Asian Games, yaitu tahun 2018. Sementara untuk LRT di DKI Jakarta ditargetkan selesai di awal tahun 2019. Perbedaan ini lanjut Menhub mengingat volume pembangunan LRT ibu kota yang lebih besar dibandingkan yang dibangun di Palembang, serta waktu mulai yang lebih lambat. Dari Jakarta, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo mempertegas kinerja pemerintahannya untuk lebih berorientasi hasil, bukan pada prosedur. Ia meminta para menteri, kabinet kerja, dan kepala lembaga untuk saling berkoordinasi, sehingga menciptakan pencapaian program yang efektif dan produktif, dan terkait hal tersebut, komunikasi publik juga mutlak dibutuhkan. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menteri kabinet kerja dan kepala lembaga untuk lebih fokus, saling berkoordinasi dan bersinergi dalam bekerja, sehingga pencapaian program prioritas dapat berjalan secara efektif dan produktif. Dalam paparan pembukaan sidang Kabinet Paripurna yang membahas rencana kerja pemerintah tahun 2018 di Istana Negara Jakarta Rabu sore, Presiden Joko Widodo menitik beratkan pada peningkatan kerja berorientasi hasil dan bukan prosedur. Sementara terkait serapan anggaran, Kepala Negara menegaskan jangan hanya memikirkan serapan anggaran tanpa melihat capaian. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah harus dijalankan dari hulu ke hilir, dan penggunaannya tidak bertabrakan antara kementerian maupun lembaga. Hadirin disilakan. Pastikan juga bahwa program-program di kementerian dan lembaga yang sudah pimpin betul-betul produktif dan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ini penting sekali digarisbawahi. Dan membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan menekan ketimpangan. Lebih lanjut, Presiden meminta agar semua program prioritas pemerintahannya dapat diketahui masyarakat. Peningkatan komunikasi publik yang baik harus dilakukan hingga pelosok negeri, sehingga rakyat bisa memberi masukan dan merasa memiliki program yang dijalankan pemerintah. Dari Jakarta, Garis Geani, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi Asian Development Bank di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan berbagai upaya dan keberhasilan perekonomian Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dari delegasi Asian Development Bank pada Rabu pagi di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih kurang 1 jam tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara delegasi ADB dipimpin langsung oleh Presiden ADB Takehiko Nakao. Usai pertemuan, Menkyu Sri Mulyani menjelaskan Presiden Jokowi menyampaikan berbagai upaya dan keberhasilan Indonesia di bidang ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya upaya pemerintah Indonesia mengatasi adanya ketimpangan ekonomi dengan Kartu Indonesia Pintar dan Sehat. Bapak Presiden menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan kemajuan perekonomian Indonesia serta tantangan kita saat ini dan ke depan. Dari mulai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, memperbaiki infrastruktur, program tax amnesty, dan juga program untuk menyelesaikan atau mengurangi kesenjangan. Sementara itu, Presiden Nakao memuji keberhasilan Indonesia dalam mengatasi tantangan ekonomi global. Indonesia dinilai mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi dunia dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5%. About the very stable and strong macroeconomic conditions, more than 5% growth for this year and for last year, and it is now picking up. And even after this commodity price reduction, it is now stable, and the foreign exchange rate is appreciated last year, and reserve is also stronger, and fiscal deficit is controlled.
ADB yang berbasis di Manila dikhususkan mengurangi kemiskinan di Asia Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi inklusif. Di Indonesia, ADB mendukung pembangunan ekonomi dengan membantu pembiayaan proyek infrastruktur dalam negeri melalui pinjaman berbasis kebijakan. Dari Jakarta, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden enggan menanggapi terlalu jauh isu penyadapan terhadap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Saksikan warta ini usai jeda yang akan hadir berikut ini.